Hai semuanya, welcome back to my channel. Minggu berbagi episode 5 ini aku akan berbagi tips LDR ke kalian yang sekarang lagi LDR, baik itu beda benua, beda pulau, bahkan beda rumah yang gak bisa ketemu karena situasi corona sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan juga like video ini kalau kalian adalah LDR fighter dan menganggap video ini berguna nih buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's jump into di video. Nah, langsung aja kita ke tips yang pertama. Yang pertama adalah, kayaknya ini udah default banget ya untuk orang-orang LDR. Yang pertama adalah komunikasi. Aku tahu pasti terutama kalau misalnya kalian beda waktu, misalnya 6 jam lebih cepat atau 6 jam lebih lama, komunikasinya akan jadi lebih susah dan waktunya jadi lebih terbatas. Tapi setiap ada kesempatan usahakan untuk selalu berkomunikasi, karena kalau kita LDR itu kan rentan banget ya, kayak miskomunikasi, salah paham, dan juga kalau bisa dijelasin misalnya kamu dari mana atau kemana, apa misalnya pasangan kalian sebenarnya nggak terlalu peduli kalian lagi ada di mana atau gimana, tapi as simple as komunikasiin aja, selalu sempatin waktu either untuk call atau untuk SMS atau chat atau Skype. Ya pokoknya harus selalu menjaga komunikasi, karena kalau komunikasi kita itu nggak baik, itu banyak banget cobanya, mulai dari salah paham, bisa juga kayak menghilangkan jus-jus cinta gitu ya di antara kalian. Jadi kayak ngerasa hilang satu sama lain. Pertama adalah menjaga komunikasi. Tips yang kedua yaitu adalah sabar pangkat 1000. Kenapa? Karena pasti akan banyak banget berantem selama LDR, atau misalnya kalian ngerasa dicuekin, atau misalnya pasangan kalian sibuk banget. Nah, kalian benar-benar harus sabar dan juga pengertian lah ya satu sama lain. Kayak kalau LDR kayak gini, bisa aja pasangan kamu ketiduran, atau misalnya dia lagi sibuk kerja dan kita merasa dicuekin gitu ya. Jadi aku mau memberikan tips selanjutnya, itu memberikan rasa sabar gitu ya. Ya saling memahami aja sih, kayak karena kan kalian masing-masing punya kegiatan, masing-masing punya kesibukan. Jadi ya kita harus sabar gitu ya dan memahami. Itu pangkatnya tuh dikali 1000 gitu ya dibandingkan orang-orang yang gak LDR. Jadi itu tips yang kedua. Yang ketiga adalah, aku ya karena pengalaman aku sendiri, aku udah pernah LDR dan antara Swedia dan Indonesia, dimana itu kita bedanya 6-5 jam, dan aku waktunya itu lebih lambat. Jadi dianya udah pagi, aku masih tengah malam, dia udah siang. Kalau di Indonesia itu udah siang dan aku baru bangun gitu misalnya, dan dia harus tidur, aku bahkan baru pulang kuliah, kayak gitu-gitu ya. Sering banget gitu memicu kesalahpahaman, dimana itu bisa memicu berantem gitu, memicu pertengkaran lah ya, kesalahpahaman segala macam. Nah, ketika kalian berantem kayak gitu-gitu, aku sarankan tips kali ini untuk di-apply gitu ya. Meski ya harus hati-hati juga gitu. Yang pertama adalah ketika kalian berantem ataupun marahan, usahakan kalian nggak ngomong ke sembarang orang, apalagi ke sosial media. It's a big no-no. Jangan kalian either itu curhat atau apapun di sosial media ataupun dengan orang yang salah. Kecuali kalau misalnya kalian yakin banget ini orang nggak punya intensi apapun. Karena banyak banget kasusnya dimana ketika berantem kalian curhat di sosmed, dan itu malah memancing orang-orang bukannya peduli, cuman kayak mau ngomongin kalian, atau misalnya bahkan mereka punya maksud lain sama kalian ataupun pasangan kalian, dan itu kejadiannya udah banyak banget. Jadi aku saranin tips yang ketiga ini untuk benar-benar di-apply, dimana kalian jangan curhat ataupun update di sosmed ketika kalian berdua sedang berantem, karena itu bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan selama kalian LDR. Tips yang keempat adalah makes every moment is special. Aku sendiri ngerasa kayak ketika kita ketemu langsung, itu kan gampang banget ya untuk ngerayain sesuatu bareng, atau as simple as jalan lah gitu ya tiap weekend, atau misalnya ya kalau kangen tinggal datang. Karena kita LDR kita nggak bisa kayak gitu. Nah, aku saran ke kalian untuk
selalu membuat momen-momen itu spesial. Misalnya kalian dinner online bareng, atau misalnya kayak kalian bikin apa? Kalian bikin surprise video, misalnya ada event-event apa. Pokoknya bikinlah sesuatu yang spesial gitu. Karena kan kalau misalnya kita LDR gitu kan suka kayak miskomunikasi, hubungan jadi lebih dingin gitu. Jadi ya dengan adanya surprise-surprise kayak gitu ya menimbulkan lagi rasa sayang, elemen-elemen surprise ketika kalian baru jadian misalnya kayak gitu. Jadi usahakan membuat momen-momen spesial di setiap waktu yang kalian bisa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah find another activities to distract. Jadi aku paham kalian kayak di corona gini kan kita lagi di quarantine ya. Jadi kayak ya kita nggak kemana-mana, kita di karantina di rumah. Jadi kalau saran aku adalah untuk mencari kegiatan lain untuk mendistrak pikiran kita gitu. Jadi nggak kepikiran dia mulu gitu. Misalnya bisa ikut webinar online, atau misalnya kalian punya kerjaan, atau misalnya baca-baca buku yang mendistraksi pikiran kalian. Jadi nggak mikirin dia mulu gitu. Kayak mikirnya tuh kadang bahkan negatif gitu. Ini orang lagi ngapain ya? Atau ini apa ya? Dia lagi ngapain ya? Nah kayak gitu-gitu. Itu juga nggak bikin kalian jadi bucin-bucin gak jelas gitu, tapi malah self-develop kalian. Dan aku sendiri pribadi merasa bahwa LDR itu bener-bener bisa bikin kita fokus dengan diri kita sendiri selain dengan hubungan kita. Kalian punya lebih banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal yang lain yang kalian suka, dan hal-hal yang bisa mendevelop diri kalian sendiri. Dimana kalau misalnya orang-orang yang selalu ketemu gitu ya, itu kan ya udah berdua aja. Tapi kalau misalnya kayak kalian LDR, kalian bisa sambil membaca buku, sambil chatting, atau misalnya sambil teleponan kayak gitu. Nah, aku rasa ketika kalian LDR gitu penting banget untuk mencari kegiatan-kegiatan untuk mendistraksi diri kalian supaya nggak negative thinking dan juga nggak kangen yang berlebihan. Nah, itu 5 tips dari aku yang semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sedang LDR. Mau itu beda negara, mau itu juga beda provinsi, bahkan sekarang beda rumah pun dan gak boleh ketemu, gak bisa ketemu. Aku harap tips-tips simple dan singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, kalau misalnya kalian sekarang lagi LDR atau kalian pengalaman juga LDR, mau berbagi tips atau mau curhat-curhat juga, boleh di komen di bawah ya. So, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan selamat berpuasa. Bye!